Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran PPKN kelas 8 kali ini, kita akan melanjutkan mengenai materi yang kemarin, yakni bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Kita langsung saja ke subbab yang pertama, yakni nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mempelajari materi lebih lanjut, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kata dari nilai. Nah, pada dasarnya, nilai itu artinya adalah sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap benar oleh masyarakat. Nah, langsung kita masuk ke sila yang pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung pengakuan atas eksistensi atau keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Nah, pengakuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa sebagai warga negara Indonesia itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan, yang berarti harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia itu mengakui 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Negara sendiri itu membebaskan setiap warga negaranya untuk memilih salah satu dari ke-6 agama tersebut. Nah, akan tetapi, untuk paham ateisme atau tidak percaya akan adanya Tuhan, itu tidak diperbolehkan, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa itu dijabarkan kembali dalam pasal 29 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, berdasarkan pasal tersebut, bahwa negara itu membebaskan warga negaranya untuk memeluk dan menjalankan peribadatan atau kegiatan-kegiatan ibadah warga negara. Kemudian yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan dari sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan atau kodrat manusia yang sederajat dan sama. Nah, sila kedua ini dijabarkan kembali dalam UUD 1945 pasal 28A sampai pasal 28C. Nah, sebagai konsekuensi adanya sila-sila dan juga pasal tersebut, maka warga negara Indonesia itu harus mengakui kesamaan kedudukan, kesamaan kodrat, kesamaan hak dan kewajiban antar satu manusia dengan manusia yang lain. Kemudian sila ketiga, yakni sila Persatuan Indonesia. Nah, itu merupakan bentuk perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang beragam, bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai perbedaan mulai dari agama, bahasa, maupun suku. Sehingga dibutuhkan sebuah persatuan untuk menyatukan semua perbedaan itu. Nah, kita juga tahu bahwa dalam setiap perbedaan
itu juga terdapat perbedaan kepentingan, yang biasanya itu akan menimbulkan konflik antar masyarakat. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mengakui bahwa bahwa kemajemukan atau multikulturalnya Indonesia itu bukan merupakan sebagai sarana pemecah bangsa, akan tetapi sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia dan memperkaya budaya bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu merupakan sendi utama demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, hal tersebut didasarkan atas asas musyawarah untuk mencapai mufakat dan asas kekeluargaan. Nah, apa sih yang disebut dengan musyawarah itu? Musyawarah itu adalah sarana untuk mempertemukan pendapat-pendapat seseorang dan diambil kesimpulan maupun jalan tengahnya yang paling baik dan paling benar dari semua orang-orang tersebut. Yang terakhir, sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari hal tersebut kita dapat tahu bahwa itu merupakan tujuan yang ingin dicapai negara, yaitu ingin mewujudkan tata kehidupan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nah, kita juga harus membahas bahwa yang dikatakan dengan adil itu tidak harus sama rata maupun sama besar. Yang dimaksud dengan adil itu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sebagai contoh, misalkan seseorang bekerja selama 5 hari, itu memperoleh gaji 500.000. Sedangkan ada juga seseorang yang bekerja selama 2 hari dengan waktu yang sama, itu memperoleh gaji yang sama yaitu 500.000. Nah, itu merupakan bentuk ketidakadilan bagi seseorang yang bekerja selama 5 hari. Oleh karena itu, yang dimaksud adil itu tidak harus sama rata, tapi harus sesuai dengan kebutuhannya. Lanjut mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita dapat dikelompokkan menjadi 5. Nah, nilai-nilai itu jika kita singkat, yang pertama, sila pertama yaitu nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima yakni nilai keadilan. Untuk nilai yang pertama, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, itu dapat dijabarkan kembali dalam berbagai bentuk sikap. Yang pertama, bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama, kemudian membina kerukunan sesama umat beragama. Lanjut, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan merupakan hubungan pribadi antara manusia dengan Tuhan. Kemudian saling menghormati kebebasan melaksanakan ibadah, kemudian tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Yang nilai kedua, nilai kemanusiaan dapat dijabarkan menjadi satu, yaitu memanusiakan manusia. Kemudian mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban. Kemudian mengembangkan sikap saling mencintai, mengembangkan sikap toleransi, kemudian tidak semena-mena, kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan lain-lain.
Yang sila ketiga, yakni mengenai persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bersama itu di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian rela berkorban. Yang ketiga itu mencintai tanah air dan bangsanya. Yang keempat, rasa bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dan lain-lain. Yang sila keempat, nilai kerakyatan dapat dijabarkan menjadi satu. Setiap manusia Indonesia itu memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak. Kemudian mengutamakan musyawarah. Kemudian musyawarah yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, dan seterusnya. Yang terakhir, sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat dijabarkan menjadi mengembangkan perbuatan yang luhur, kemudian mengembangkan sikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, dan seterusnya. Nah, untuk subbab yang selanjutnya yakni membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nah, kita akan bahas dalam 4 lingkungan yang terdiri dari lingkungan terkecil, yakni lingkungan keluarga, kemudian ada lingkungan madrasah, kemudian ada lingkungan masyarakat, dan yang terakhir ada lingkungan warga negara. Nah, kita kembali ke dalam lingkungan terkecil, lingkungan pertama kali kita, yakni dalam lingkungan keluarga. Nah, perilaku yang sesuai itu, yang pertama ada anak harus berbakti kepada orang tua. Kemudian, orang tua harus menyayangi dan mendidik anak-anaknya. Kemudian selalu beribadah tepat waktu, saling menghormati sesama anggota keluarga, dan seterusnya. Selanjutnya dalam lingkungan madrasah, yaitu hubungan antara seseorang dengan teman-temannya atau dengan guru-gurunya. Yang pertama, yakni menghormati teman yang beda agama, selalu rukun dengan teman, menjalankan perintah agama masing-masing, melakukan kewajiban seorang siswa, dan seterusnya. Yang ketiga dalam lingkungan masyarakat, yakni dalam hubungannya seseorang dengan tetangga-tetangganya, yakni menghormati masyarakat lain yang berbeda agama, kemudian tidak mengganggu anggota masyarakat yang sedang beribadah, tidak mengejek anggota atau kelompok masyarakat, tidak membeda-bedakan anggota masyarakat, saling tolong-menolong, dan seterusnya. Yang terakhir yakni lingkungan yang paling luas cakupannya, yakni lingkungan warga negara. Nah, lingkungan warga negara ini dihubungkan antara seorang warga negara dengan negaranya, yang biasanya itu dihubungkan dengan peraturan negara, yakni setiap warga negara harus mematuhi setiap peraturan yang dibuat oleh negara. Yang diantaranya ada 1, berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah, kemudian membayar pajak tepat waktu, tidak membeda-bedakan menurut unsur-unsur SARA, kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan seterusnya. Untuk selanjutnya, yakni ada tugas, ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Untuk soalnya silakan ditulis. Kemudian kerjakan soal-soal tersebut sesuai dengan yang sudah kalian pelajari dengan baik dan benar. Dan juga diusahakan rapi karena untuk catatan kalian sendiri. Nah,
terima kasih. Untuk bab 1 ini sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 2. Nah, sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.